Bila kita melihat capaian per pilar pembangunan sosial di tahun 2021 yang memiliki 31 indikator sudah mencapai target, 13 indikator diharapkan akan tercapai, dan masih ada 15 yang memerlukan perhatian kita. Di antara indikator yang sudah tercapai targetnya adalah cakupan kepesertaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pada pekerja informal yang menunjukkan peningkatan signifikan dari 3,21% pada tahun 2020 menjadi 8,14% pada tahun lalu. Target puskesmas dan ketersediaan paket obat esensial telah mencapai 92,33%. Indikator-indikator yang membaik dan yang diharapkan akan tercapai targetnya itu adalah prevalensi stunting dan wasting pada balita, kemudian apalagi bila didukung dengan stabilitas harga-harga pangan, kemudian penyediaan infrastruktur layanan dasar di bidang kesehatan secara merata, juga untuk penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, perumahan, dan pemukiman bagi masyarakat miskin dan rentan dari kelompok 40% ekonomi terbawah, yang dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Pilar pembangunan sosial masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah untuk mencapai target, yakni sektor pendidikan, terutama kualitas guru, di mana ditunjukkan proporsi guru tersertifikasi cenderung menurun. Selain itu masih ada guru-guru dengan kualifikasi di bawah S1 atau D4, khususnya yang mengajar di jenjang pendidikan taman anak-anak dan SLB atau sekolah luar biasa. Dari sisi kesetaraan gender, meskipun berbagai peraturan perundangan telah tersedia untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan baik pemerintah dan swasta, ini agaknya perlu mendapatkan dorongan dan perhatian yang cukup besar. Secara nasional, data Sakernas menunjukkan persentase perempuan yang menduduki posisi manajerial mengalami penurunan dari 33% tahun 2020 menjadi 32,5% pada tahun 2021. Hadirin yang saya hormati, dari sisi pilar pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan, aktivitas ekonomi untuk menggenjot pembangunan pilar ekonomi sedang bergerak. Capaian indikator pada pilar pembangunan ekonomi dari total 89 indikator, 47 indikator mencapai target, 9 mengalami perbaikan, 19 indikator perlu perhatian khusus, dan sayangnya masih ada 14 indikator yang belum tersedia. Indikator yang sudah mencapai target antara lain intensitas energi primer yang menurun dari tahun 2020, bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan pada rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan di tengah peningkatan aktivitas ekonomi, efisiensi tetap terjaga dalam penggunaan energi. Begitu pula dengan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB naik cukup signifikan. Beberapa indikator yang membaik pada tahun 2020 antara lain laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, kemudian meskipun kenaikannya relatif belum tinggi secara signifikan, tetapi ada recovery akibat dari pandemi.
Indikator yang membaik adalah juga proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Kita tahu UMKM adalah salah satu backbone aktivitas ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang membaik, angka kemiskinan dan ketimpangan yang menurun, ini masih diwarnai dengan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal yang masih tinggi. Dan ini membutuhkan perhatian dan upaya yang serius. Pemerataan pertumbuhan di seluruh Indonesia masih menjadi homework kita. Pandemi telah mengubah gaya hidup kita menjadi lebih digital, berbasis elektronik, seperti pertemuan kita pada hari ini, di mana juga ditunjukkan naiknya proporsi penduduk yang terlayani secara mobile broadband, dan kita juga masih membutuhkan upaya yang lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini penting untuk mengurangi digital divide dan ketimpangan. Hadirin yang kami hormati, capaian pilar pembangunan lingkungan di tahun 2021 menunjukkan 42 indikator mencapai target, 6 membaik, dan 6 lagi masih perlu perhatian. Di antara yang mencapai target adalah luas kawasan konservasi perairan yang meningkat dari 24,1 juta hektar menjadi 28,4 juta hektar pada tahun 2021. Persentase potensi penurunan emisi gas rumah kaca juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 telah mencapai 24,51%. Di sisi lain masih terdapat indikator yang relatif membaik, tapi masih belum mencapai target, yaitu persentase rumah tangga dengan akses hunian layak yang baru mencapai 60,9%, dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi baru seluas 24,2 juta hektar. Sedangkan indeks kualitas air dan persentase pemerintah daerah yang menerapkan strategi penanggulangan bencana termasuk indikator yang memerlukan perhatian khusus. Pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdapat 15 indikator yang sudah mencapai target, 7 indikator sedang membaik, dan 6 indikator masih memerlukan perhatian. Di antara indikator yang tercapai targetnya adalah indeks perilaku anti korupsi yang meningkat dari 3,84 di tahun 2020 menjadi 3,88 pada tahun 2021. Ini menunjukkan masyarakat yang sadar untuk berperilaku anti korupsi. Dari sisi tata kelola lainnya, indeks reformasi birokrasi tahun 2021 menunjukkan capaian yang cukup baik. Indikator yang telah membaik namun perlu terus ditingkatkan diantaranya adalah indeks aspek kapasitas demokrasi dan indeks aspek kebebasan yang merupakan bagian dari indeks demokrasi Indonesia, serta persentase pemerintah yang mencapai skor sakit lebih dari B. Kita juga masih memerlukan perhatian khusus pada keadilan terhadap tahanan yang melebihi masa penahanan, dan masih adanya kebijakan yang diskriminatif yang cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.